Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Komaharo dengan NIM 2101733. Saya Eus Dwi Sartika dengan NIM 2101174. Nama saya Huzaifah Nazif Rabani dengan nomor induk mahasiswa 2104280. Perkenalkan, nama saya Ilham Rosidi dengan nomor induk mahasiswa 2103027. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai review bab buku dari buku yang berjudul Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral karya Frans Magnisuseno bab 9 dengan judul bab Prinsip-Prinsip Moral Dasar. Identitas buku. Penulis Frans Magnisuseno. Judul buku Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Judul bab buku Prinsip-Prinsip Moral Dasar. Tahun terbit 1978. Penerbit Percetakan Kanisius Yogyakarta. ISBN 97941319997. Jumlah halaman buku 155 halaman. Informasi bab buku. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia senantiasa akan menimbulkan konsekuensi ataupun akibat dari perbuatan yang dilakukan, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Pada prinsip utilitarisme dijabarkan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas konsekuensi ataupun akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya, dan mengusahakan sedapat-dapatnya agar mencegah dari konsekuensi ataupun akibat buruk dari setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan terhadap siapa saja. Frans Magnisuseno dalam prinsip moral dasar menjelaskan ada 3 prinsip dasar di dalamnya, yaitu prinsip sikap baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. Yang pertama, prinsip sikap baik. Dikatakan demikian karena seseorang dituntut untuk bersikap baik yang tertanam dalam jiwanya. Jadi setiap manusia pada dasarnya memiliki jiwa-jiwa kebaikan, yang mana jiwa-jiwa kebaikan itu harus ditampilkan dan diekspresikan dalam kehidupan. Yang kedua, prinsip keadilan. Adil bukan berarti sama dalam jumlah dan nilai, akan tetapi adil adalah bagaimana cara kita memberikan perlakuan sesuai dengan apa yang menjadi haknya atau apa yang menjadi kebutuhannya, meskipun itu berbeda jumlah dan nilai. Yang ketiga, prinsip hormat terhadap diri sendiri. Setelah adanya kebaikan dan keadilan yang diberikan kepada orang lain, tentu perlu diimbangi dengan sikap menghormati terhadap diri sendiri, yaitu dengan tidak melepaskan kebaikan dan keadilan bagi diri sendiri. Karena diri sendiri kita pun adalah makhluk yang bernilai. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendalaman. Yang pertama, hubungan antara 3 prinsip dasar. Prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat bagi pelaksanaan adanya sikap baik. Sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersedia untuk bersikap adil. Yang kedua, 2 tingkatan realitas. Prinsip sikap baik berlaku terhadap apa saja yang ada, baik itu lingkungan alam, manusia, flora dan fauna. Sedangkan prinsip hormat, yakni prinsip hormat terhadap manusia sebagai persona, dan prinsip keadilan serta prinsip hormat terhadap diri sendiri hanya tertuju kepada makhluk yang berakal budi. Magnisuseno tepatnya pada bab 9 prinsip-prinsip moral dasar, kami juga membandingkan dengan jurnal dan pendapat ahli. Pertama, jurnal. Kami membandingkan jurnal karya Ambrosius M. Loho dan Dominika Diniaviat tahun 2020 dengan judul Etika Upanishad dan Prinsip Moral Dasar Tindakan Sosial, Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, volume 26, nomor 1. Yaitu bahwa prinsip moral dasar merupakan norma atau aturan moral yang sangat kental dengan sisi tindakan manusia. Manusia harus memiliki prinsip dasar moral, terutama untuk bertindak. Apalagi sumber tindakan manusia adalah bukan hanya tindakan manusia, tapi juga tindakan manusiawi.
Maka yang paling penting adalah setiap tindakan diperlukan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan dengan tujuan supaya setiap tindakan yang mungkin saja salah secara moral bisa memiliki alat ukur. Jadi prinsip moral dasar jadi alat ukurnya. Prinsip moral dasar, sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi kekinian dan sangat update karena sangat menyentuh kehidupan setiap individu subjek di dunia kini. Selanjutnya, perbandingan dengan pendapat ahli, yaitu menurut Lawrence Kohlberg, bahwa pilihan prinsip moral seseorang sangat dipengaruhi oleh perkembangan kesadaran moralnya. Prinsip dasar moral yang paling dangkal menurutnya adalah prinsip moral yang dikendalikan oleh kepentingan egoistik individual semata. Pada tahap ini, orientasi dasar seseorang adalah diri dan kepentingannya sendiri. Di dalam tahap yang lebih tinggi, individu tidak lagi digerakkan semata-mata oleh kepentingan egonya, melainkan kepada kepentingan dan harapan orang lain dan masyarakatnya. Maka, prinsip moral dasarnya adalah hukuman dan tatanan. Di dalam tahap yang lebih tinggi, hidup moral dipandang sebagai penerima tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip yang dianut dalam batin. Maka, orientasi prinsip moral dasarnya adalah pada prinsip-prinsip moral universal seperti keadilan dan kejujuran. Sumbangan Kohlberg dalam sumbangan terpenting di dalam filsafat moral karena mampu memetakan prinsip-prinsip moral dasar manusia secara sistematis dan rasionalis. Melalui pendekatan Kohlberg, kita dapat menemukan pendasaran dari etika-etika normatif. Gagasan Kohlberg dikembangkan oleh seorang filsuf abad ke-20 dari Jerman bernama Jürgen Habermas dengan memperlihatkan keterkaitan antara kenyataan bahwa tingkatan moralitas sangat terkait dengan pola identitas yang dicapai oleh seseorang. Habermas menambahkan tahap terakhir dari teori Kohlberg, yaitu etika diskursi atau etika diskurs. Etika diskurs adalah kemauan individu atau mengobjektifkan suara hatinya dengan cara membagikannya atau membaginya di dalam komunitasnya sehingga suara hati sungguh-sungguh teruji dan rasional. Kelebihan buku. Penulis memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip moral dasar dengan cukup konkret. Penyajian masalah dan penyelesaian masalah yang rinci tentu membuat poin tambahan pada buku ini, terutama di bab 9. Sekalipun ada kelebihan, pasti ada kekurangan, karena sejatinya tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semesta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan buku, terkadang bahasa atau istilah-istilah yang terdapat dalam bab 9 ini sulit dipahami di dalam menjadi suatu masalah. Akan tetapi bagi pembaca awam, itu akan menjadi hambatan untuk memahami isi bacaannya. Dan terkadang pula kita perlu memakai bantuan KBBI untuk mengerti dan memahami istilah-istilah yang ada dalam buku ini. Dari materi yang telah dipaparkan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat 3 prinsip moral dasar yang nampaknya mampu membuka mata kita pada struktur nilai yang hakiki dalam realitas, yaitu prinsip sikap baik mengacu pada nilai dari siapa saja yang ada dan prinsip hormat terhadap persona yang merangkum prinsip keadilan, dan prinsip hormat terhadap diri sendiri mengacu pada nilai tidak terhingga setiap makhluk yang berakal budi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.